Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Sabtu 5 Juli 2025. Hari ini adalah Sabtu Imam, kesempatan berdoa bagi para imam agar setia dalam panggilan dan tugas perutusannya, terutama mereka yang mengalami kesulitan dalam panggilan maupun tugas-tugasnya. Seperti biasa, kita mendasarkan permenungan pada bacaan-bacaan Ekaristi pagi ini. Bacaan pertama dari kitab Kejadian bab 27 yang berbicara soal bagaimana Yakub mendapatkan berkat kesulungan dari Ishak. Ketika Ishak sudah tua dan buta, ia meminta anaknya Esau, anak sulungnya, untuk dan mengidangkan kepadanya agar ia dapat memberkati Esau. Namun ketika Ribka, istri Ishak, mendengar itu, ia meminta anak bungsunya Yakub memakai pakaian Esau dan kemudian membalut leher dan tangannya dengan bulu domba, menghantar makanan kepada Ishak agar ia diberkati oleh Ishak. Ishak sempat ragu-ragu dengan mengatakan, suaranya suara Yakub, tetapi tangannya tangan Esau. Dan setelah memastikan bahwa yang dihadapannya adalah Esau, maka Yakub pun akhirnya memberkati Yakub yang dikiranya adalah Esau. Dan akhirnya berkat anak sulung itu jatuh kepada Yakub. Sedangkan pada bacaan Injil, kita semua akan mendengar dari Injil Matius bab 9 ayat 14 sampai 17 soal puasa dan soal bagaimana kain yang baru jangan ditambalkan pada kain yang tua, akan merusaknya. Demikian pula anggur yang baru jangan dimasukkan pada kantong yang tua. Anggur yang baru disimpan dalam kantong yang baru. Saudara-saudaraku terkasih dalam Kristus, bacaan pertama perlu kita lihat dengan sangat hati-hati. Seakan-akan kitab suci membenarkan penipuan, kebohongan. Tapi yang mau dikatakan adalah kehendak Allah bisa terjadi lewat apapun juga. Dari silsilah jelas bahwa keturunan yang menjadi ahli waris Abraham adalah Ishak dan kemudian Yakub, bukan Esau. Jadi kita mau
diajari kehendak Allah dengan cara apapun pasti terlaksana. Maka kita harus menangkap bacaan pertama bahwa kehendak Allah pasti terlaksana apapun caranya. Maka tinggal kita yakini kalau Allah berkenan pasti akan terlaksana. Caranya kita serahkan kepada Allah. Dari bacaan Injil, pesannya amat sangat jelas. Saya menggambarkan kalau kita menaruh sesuatu, misalnya makanan yang begitu luar biasa mahal, enak dan sebagainya, tapi kita letakkan pada tempat yang jelek, pasti tidak akan menarik, bahkan akan dikesampingkan. Maka sabda Tuhan yang adalah anggur baru harus kita terima di dalam hati yang baru. Kalau kita menjadi anak-anak Allah lewat pembaptisan, maka seharusnya sabda itu kita terima di dalam hati kita yang dipenuhi dengan cinta kasih. Dengan kata lain, hidup dan karya-karya kita harus menyesuaikan dengan sabda baru yang disampaikan oleh Allah. Hati kita baharui dengan hidup martabat sebagai anak-anak Allah. Kita hidup sesuai dengan martabat itu. Jangan sampai kita sudah menjadi anak Allah, tapi masih memakai cara hidup yang lama. Hendaknya kita sesuaikan hidup kita dengan nama baptis sebagai anak-anak Allah, sehingga klop. Jangan sampai orang yang melakukan kejahatan ternyata memakai nama baptis. Itu berarti anggur yang baru diletakkan pada tempat yang lama. Hendaknya kita dikenal, dipuji, dihargai karena martabat kita sebagai anak-anak Allah ditangkap oleh mereka, yakni cinta kasih. Pendek kata, saya mengajak meninggalkan manusia lama kita dan kita kenakan manusia baru, tempat yang baru, kain yang baru, agar bisa diisi dengan anggur yang baru pula. Maka pertanyaannya, kita sudah menjadi anak-anak Allah dalam pembaptisan. Sudahkah hidupku, hatiku menjadi kantong yang baru yang siap diisi oleh sabda-sabda Allah? Hidup kita, karya kita hendaknya didasarkan atas martabat yang telah kita terima sebagai anak-anak Allah. Oleh karena itu kita bertanya, apakah kantongku, yakni hatiku dan hidupku, sudah aku baharui dengan kantong-kantong yang baru yang siap diisi dengan anggur yang baru pula. Semoga kita semakin mampu
untuk menjadikan hati, hidup, dan karya-karya kita kantong-kantong yang baru yang siap diisi oleh anggur-anggur yang baru, anggur yang sungguh membuat kehidupan kita semakin dekat dengan Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur atas sabda-Mu yang mengingatkan kami untuk memiliki kantong yang baru, agar pantas dan siap diisi dengan anggur-anggur yang baru, anggur dari Putra-Mu sendiri, agar akhirnya hidup kami sungguh dibaharui karena kami mempunyai kantong yang layak untuk menerima anggur-anggur itu. Kuatkan iman kami yang kadang lemah, kadang jatuh, kadang mandek, bahkan kadang hilang. Semoga dengan bantuan rahmat-Mu, iman kami tetap kokoh kuat, tangguh, berkembang dan mendalam. Semoga umat-Mu yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang punya persoalan Engkau bantu mengurai, agar akhirnya kami tetap merasakan kasih-Mu, perlindungan-Mu, dekapan-Mu. Untuk itu, sertai kami dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, tetap saya ajak, saya ingatkan untuk terus memiliki pola hidup yang sehat, agar kita sehat, keluarga sehat, dan semua orang sehat. Terima kasih untuk peran serta panjenengan dalam menghidupi gereja lewat doa-doa, lewat pemberian diri, tenaga, waktu, dan juga dana yang betul-betul membantu gereja dalam pelayanan kepada umat. Kepada ketua lingkungan, ketua wilayah, kabit-kabit, timpel-timpel, ketua kelompok kategorial, saya ucapkan terima kasih atas usaha panjenengan dalam terus-menerus mendorong umat terlibat dalam gereja. Semoga gereja kita semakin berkembang dan juga semakin maju. Misa nanti sore, besok pagi dan besok sore akan dipimpin oleh Romo Purna untuk pamitan. Khusus minggu sore akan sedikit panjang karena ada sambutan-sambutan. Dan Romo Purna akan kita antar tanggal 8 ke tempat tugas yang baru. Mari kita teruskan apa yang sudah diwariskan Romo Purna untuk pengembangan gereja kita. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.